Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih. Artis cantik Inara Rusli akhirnya angkat bicara seputar dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh perempuan bernama Wardanita Mawa di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Mengenakan busana serba putih, Inara duduk di antara dua kuasa hukumnya. Raut wajah perempuan kelahiran 19 Februari ini hanya bisa tertunduk malu dan kecewa atas perbuatan Insanul Fahmi, pria yang baru saja menjadi suami sirinya itu. Tak ada kata yang terucap selain meminta maaf. Air mata mengiringi kesedihan dan kekecewaan Inara terhadap laki-laki yang sejatinya akan menjadi imamnya di masa depan. Lantas, sejauh mana hubungan yang terjalin antara Inara dan Insanul Fahmi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Kami udah chatan, kami udah ngobrol juga. Rekan bisnis. Berawal dari rekan bisnis. Ya, saya tadi izin sama anak, minta doa juga sama anak kan. Karena ini saya juga pengen kan anak saya melihat perjuangan seorang ibunya juga, dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini, dan semoga bisa lancar urusannya, prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya. Sekarang udah nggak ada komunikasi sama sekali. Di blog atau seperti apa? Nggak ada di blog juga. Pertemuan Inara dan Fahmi diketahui terjadi sejak bulan Juli silam. Insan yang dikenal berprofesi sebagai pengusaha di bidang teknologi dan makanan ini pun mengajak kerjasama untuk membantu mengembangkan bisnis yang saat ini dikelola oleh Inara. Alih-alih menawarkan bantuan kerjasama, benih-benih asmara di antara keduanya pun tumbuh, dan akhirnya Inara menikah secara siri dengan Insan pada 7 Agustus 2025. Meski hanya digelar secara sederhana, pernikahan siri Inara dan Insan juga dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai. Kebahagiaan pun langsung menyelimuti janda 3 anak itu. Bagaimana tidak? Pertemuan singkatnya dengan pria yang mengaku masih berstatus sebagai lajang itu akhirnya berakhir di pelaminan. Sayangnya, kebahagiaan perempuan yang tahun ini genap berusia 32 tahun tidak berlangsung lama. Inara dihadapkan pada kenyataan pahit. Insanul Fahmi masih berstatus sebagai suami orang. Yang jelas pengusaha, dia pekerja keras dan nggak mudah nyerah. Soalnya udah berapa kali saya mundur, saya pamit undur diri. Tapi alhamdulillah dianya selalu kayak meyakinkan bahwa ini tuh ibadah. Nggak tahu ya, mudah-mudahan ya, insya Allah lah. Ya kita berdoa aja yang terbaik. Kalau tahun ini alhamdulillah, tahun berikutnya juga insya Allah lancar, mudah-mudahan aja. Mohon doanya aja.
belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, keberkahan itu bukan terletak dari kemeriahannya, tapi dari caranya. Aku ngerasa kayak apapun yang terjadi ya dalam hidup itu, dalam bahtera rumah tangga pasti ada aja ujiannya. Jadi kalau misalkan setidaknya cara berpikir, cara solving problem kita sama, dan aku bisa tahu anger management dia bagus, ya udah itu sih. Bahwa memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nur Fahmi, ya, atau saudara Insan. Ya, hubungan ini bermula diajaknya atau dikenalkannya saudara Insan itu oleh temannya inisial AQ, yang dimana AQ ini merupakan teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa, ya. Perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025, ya. Jadi di situ mulai kenalannya. Kemudian setelah perkenalan tersebut, saudara Insan sangat ingin berkomunikasi dengan klien kami, sering chat, sangat intens, dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Di salah satu pertemuan itu, klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single, ya. Tuh. Jadi saudara Insan itu menyampaikan klien kami berstatus single. Terus klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil dengan istrinya, ya. Nah, sehingga saudara Insan ini mulailah menyatakan ingin serius dengan klien kami. Jadi klien kami itu bahagia lah, ya, mengenal seorang Insan yang single, dan akhirnya klien kami ini berani speak up, ya, di dalam satu acara. Tuh. Bahkan saudara Insan ini juga sudah mengenalkan keluarganya, ya, orang tuanya kepada klien kami. Jadi disitulah klien kami ini percaya bahwa saudara Insan ini secara keluarganya jelas, ya. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu, ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005, ya, dimana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara klien kami. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Saya taunya Agustus, ya. Berapa lama sampai Baru-baru aja kali, ya. Baru-baru aja taunya. Kisah asmara tak selamanya berakhir indah. Keyakinan dan kejujuran adalah dua hal yang sangat berbeda. Kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan muwarohmah harus berakhir dengan sebuah kebohongan. Lantas, benarkah Inara hanya sebagai korban dari nafsu lelaki hidung belang semata? Atau atas nama ibadah, segala cara dilakukan agar halal di mata Tuhan? Pada saat itu, tentulah klien kami terpukul, ya. Sudah nikah secara siri, tetapi kenyataannya bahwa suaminya yang mengaku single itu masih memiliki istri. Bahwa memang klien kami ini mengkonfirmasi kepada Mawa karena dia itu dibohongi oleh si Ihsan single. Setelah tadi di DM bahwa tanggal 19 Agustus itu menyatakan bahwa dia ini adalah istri daripada Ihsan, makanya klien kami mengkonfirmasi sesuai dengan DM yang rekan kami tadi bacakan itu, bahwa ternyata Ihsan ini masih memiliki istri, ya kan? Nah, dikonfirmasi oleh
Inara, klien kami kepada si Insan, bohong lagi si Insan ini. Dia mengatakan bahwa saya ini proses cerai dan telah menalak 2 istri saya. Nah, di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Insan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025.